Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Buku saku ini adalah pendokumentasian pengalaman berbincang-bincang dengan teman-teman salafi di Masjid Al-Huda, Sido Sermo, Surabaya. Kita didatangi 4 tokoh teman-teman salafi dengan membawa 3 buku besar-besar, sehingga takmir visi saya, Ustadz, malam ini ada yang ingin uji nyali. Ada aja istilah itu. Tidak, Bapak Ibu, kita diskusi dalam masalah agama, bahkan kita berdebat dalam urusan agama, sama sekali bukan untuk mencari menang dan kalah. Murni kita ingin tolabul ilmi, mengupdate ilmu kita. Sebagai manusia biasa tentu kita banyak khilaf, banyak kesalahan. Maka kalau kita ditegur, dinasihati orang lain, semestinya kita harus bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi repot, kita ini selalu punya nafsu, tidak mau diingatkan, tidak mau dinasihati. Padahal jujur orang yang menasihati kita ini sesungguhnya sangat peduli kepada kita, sayang kepada kita, ingin biar kita selamat, ingin ada maslahah. Tapi kenapa kok kita malah marah-marah? Aku kok dinasehati, aku kok dihadisi, subhanallah. Jika itu yang menjadi jawaban kita, Al-Quran dengan tegas mengatakan tipe manusia seperti ini pantasnya di api neraka. Fa'idha qila lahu taqillah akhadatul izza bil ism fahasbuhu jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena ada yang ingin diperdebatkan, tidak seperti biasa, sudah kita mulai saja dialog interaktif. Benar, teman-teman ini ajeng tangan sambil bertanya, Ustadz, kalau sholat yang terdiri 2 rakaat, duduknya seperti apa? Duduk iftiros atau duduk tawarruk? Saya ditanya gitu, saya jawab, lah menurut sampean duduknya gimana gitu. Jadi pertanyaan dijawab dengan apa? Pertanyaan gitu. Dan hebat cara mengingatkan temannya itu, 3 buku besar-besar itu yang sudah ditandai halamannya, disodorkan, dibukakan di hadapan saya, suruh baca. Itu cara yang efektif. Suruh baca, kemudian dinasehati. Timbangane jarini, yo si kiai. Mantep rasanya gitu. Ya saya bilang,
Sampean aja yang duduk samping saya, sampean baca sendiri. Kita tinggal dengarkan. Alhamdulillah dibacakan buku yang pertama. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sintai rakaatin jalasa muftarisan. Di terjemahannya itu apabila Rasul sholat yang hanya 2 rakaat, duduknya itu duduk iftirash. Hadisnya dikeluarkan oleh Nasai. Walaupun dikeluarkan Nasai, hasil penelitian hadis ini sahih. Buku yang kedua, teks hadisnya sama. Ini yang menyenangkan. Jadi kapan ya kalau kita menulis buku apa saja berdalil dengan Quran dan hadis, tolonglah teks Al-Qur'annya itu dicantumkan, teks hadisnya dicantumkan. Karena terlalu banyak WA tanya kepada saya, hadis ini statusnya gimana, tapi hanya terjemahannya saja. Sementara hadis itu teksnya berbeda, mestinya terjemahannya juga apa? Beda. Tapi di Indonesia rata-rata maknanya sama saja, padahal teksnya berbeda. Contoh sederhana, la'anallah zawaratil kubur, dengan redaksi zawaratil kubur hadisnya sahih. Tapi dengan redaksi la'anallah zairatil kubur hadisnya dhaif. Nah, kedua-duanya diterjemahkan sama, Allah melaknat para wanita peziarah kubur. Lah saya tanya, ini hadis dengan redaksi yang mana gitu. Kalau dengan redaksi yang pertama hadisnya sahih. Tapi dengan redaksi yang kedua hadisnya dhaif. Padahal sangat beda artinya zawarat dengan zahirah. Itu problemnya. Maka seneng kalau kita baca buku hadis ada teks aslinya kemudian terjemahan. Saya selalu begitu. Ini Bapak Ibu membaca berbagai artikel di majalah, khususnya di UDSF misalnya. Ya mohon maaf, sebenarnya teksnya itu sudah saya cantumkan, tapi mungkin editornya belum lihat atau apa, nggak tahu, banyak dihilangkan atau mungkin terlalu panjang. Apalagi sebulan ngisi di Suriah itu belas tidak ada Arabnya gitu. Mungkin takut kualat nanti korannya dipakai bungkus, mungkin begitu. Sebab di masyarakat itu kalau ada tulisan Arab selalu Quran gitu loh. Mungkin wallahu a'lam. Itu sebabnya kita selalu ingin kalau berdalil teksnya ditulis, karena kadang-kadang kita terjemahkan mungkin keliru sehingga ada pihak lain yang mengingatkan kita, misalnya begitu. Buku yang kedua dibaca teksnya sama, maknanya beda. Adalah Rasulullah kalau sholat yang sunaiyah, nah itu terjemahannya. Beliau itu duduknya iftirash. Nah sunaiyah itu dari kata isnaini, yakni sholat yang terdiri 2 rakaat. Maaf, ini bukan hadis, ini istilah ulama. Nanti sholat yang terdiri 3 rakaat seperti maghrib dinamakan sholat sulasiyah dari kata salasa. Nah sholat yang terdiri 4 rakaat seperti zuhur, isya, asar itu diistilahkan rubaiyah dari kata arba'ah. Jadi itu istilah bukan hadis.
Terjemahannya sebenarnya sama, sunaiyah atau sholat yang hanya 2 rakaat. Sama. Duduknya ternyata iftiros, hadisnya sama, Sunan Nasai, statusnya hadisnya sahih. Buku yang ketiga, dalilnya sama, terjemahannya persis seperti yang pertama. Tidak diterjemahkan sholat dalam sunaiyah, tapi sholat yang hanya terdiri 2 rakaat. Seperti apa? Subuh, nah, ini terdiri 2 rakaat. Tahiyatul masjid terdiri 2 rakaat. Duduknya itu apa? Iftiros. Oleh karena hadisnya sahih, semestinya kita akan tinggal sami'na wa ata'na. Akhirnya saya komentar, kebetulan saya juga pernah membaca di 3 buku yang lain selain buku-buku ini. Yang pertama, bukunya Syekh Nasiruddin Albani dalam bukunya Sifat Sholat Nabi. Seperti itu. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu pernah haji umroh, ada pembagian buku kecil yang disusun oleh Syekh Bimbas, yang dibagi cuma-cuma. Itu pun juga dalam sholat sunaiyah, duduknya apa? Iftiros. Nah, buku yang ketiga sebenarnya itu rangkuman dari kitab besar yang disusun oleh Syekh Utsaimin, sama, bahwa sholat yang hanya 2 rakaat itu duduknya apa? Iftiros. Cuma di buku-buku ini hadisnya bukan hanya dari Sunan Nasai. Saya himpun itu ada 4 hadis yang semuanya saya terangkan dalam buku ini. Mempertajam bahwa sholat yang hanya 2 rakaat duduknya apa? Lu kok nggak jawab? Duduknya iftiros. Mungkin selama ini kita belum tahu. Mereka memberitahu kita untuk kemaslahatan kita bersama, maka kita harus banyak terima kasih. Kemudian baru saya komentar, saudara-saudaraku, kita yang sholat hanya 2 rakaat sudah dapat tuntunan, duduknya iftiros. Lah yang sholat sulasiyah, duduk terakhirnya nanti tawarruk. Nah sholat yang rubaiyah, duduk terakhirnya nanti adalah tawarruk. Pertanyaan saya, kalau saya sholat witir 1 rakaat, duduknya apa? Kalau misalnya salah sholat witir 3 rakaat, duduknya apa? Ya harus cari dalilnya dulu. Kan sunaiyah sudah ketemu, sulasiyah sudah ketemu, rubaiyah sudah ketemu. Nah kalau 1 itu diterjemahkan apa kira-kira? Ahadiyah gitu ya Pak? Enggak juga. Pokoknya sholat witir 1 rakaat. Duduknya gimana? Monggo. Sebab dalam agama, kalau kita belum dapat tuntunan, tidak boleh menjalani. Kalau kita belum dapat tuntunan, sama jangan duduk. Tidak terjawab, Pak. Tidak ada jawabannya. Nah kalau Ustadz sendiri gimana? Kebetulan saya bawa laptop. Kebetulan. Sebab kalau tidak ditunjukkan, suruh baca sendiri kan cari ini. Ya sudah, mumpung ada laptop, kita buka, nanti kita baca bersama.
Ingin buku siapa? Albani, boleh. Saya carikan di dalam bukunya Syekh Nasruddin Albani. Nah, setelah ketemu, ditayangkan, baca. Ketemu hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwa Rasul itu dalam duduk pada rakaat yang ada salamnya, duduknya adalah tawaruk. Di buku itu dikasih tanda kha, artinya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya bukan hanya Imam Bukhari yang mengeluarkan banyak, cuma tradisi ulama itu. Biasanya Bukhari mengeluarkan enggak? Mengeluarkan cukup Bukhari. Bukhari Muslim mengeluarkan enggak? Mengeluarkan cukup, muttafaqun alaihi, cukup. Walaupun yang lain banyak juga yang mengeluarkan hadis itu. Nah, kalau Bukhari Muslim tidak mengeluarkan, baru dirinci Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, baru ada rinciannya. Ada tradisi ulama dulu itu begitu. Itu ceritanya. Jadi pada rakaat yang ada salamnya, duduknya Rasul itu duduk apa? Tawaruk. Maka kalau sampean tanya saya, sholat yang hanya satu rakaat duduknya apa? Saya balas bertanya, ada salamnya enggak? Ada, tawaruk. Selesai. Yang belum dapat tuntunan, mohon tidak menjalankan terlebih dahulu. Nah, sholat 2 rakaat subuh, duduknya apa? Pertanyaannya, ada salamnya enggak? Ada, tawaruk. Begitu kalau saya loh. Sampai nggak boleh ngikuti saya gitu. Kenapa? Karena saya balas bertanya, kenapa hadis-hadis ini kok diterjemahkan sholat sunnah? Iya. Kenapa hadis ini diterjemahkan sholat yang hanya 2 rakaat? Muncul pertanyaan, Ustadz bisa menerjemahkan yang lain? Kalau diizinkan, menerjemahkan itu wilayah ijtihad. Bisa benar, bisa salah. Maka kalau diizinkan saya terjemahkan, saya coba. Wa kana, dan adalah Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, idza, apabila jalasa, duduk beliau itu, fi sittai rakaatin, pada yang 2 rakaat. Bukan sholat yang hanya 2 rakaat. Dari mana kata hanya? Andaikan itu hasil ijtihad, silahkan. Misalnya kita terjemahkan fi sintai rakaatin itu pada yang 2 rakaat. Jalasa muftarisan, duduk beliau secara iftiras. Sehingga hadis ini kita gunakan dalil untuk tasyahud awal. Dan hadis Aisyah yang digunakan di buku lain itu memberi sinyal seperti ini, karena ada kelanjutannya gitu loh. Hadis Aisyah yang digunakan dalil sholat hanya 2 rakaat itu pun memberi sinyal itu tasyahud awal, karena ada kelanjutannya, yakni nanti duduk yang ada salamnya. Misalnya begitu. Jadi hadis itu sahih, dimaknai bukan sholat yang hanya 2 rakaat, tapi sholat yang pada 2 rakaat. Ya sama-sama kira-kira yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Setidaknya kalau ilmu kita ini luas, tidak sampai menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Kalau hasil ijtihad teman kita itu masih keliru, doakan. Anda dapat 1, gue dapat 2. Kalau Anda yang benar, saya yang salah, ente dapat 2, Anda dapat 1.
sama-sama masuk surga. Enak gitu daripada saling apa? Menyalahkan. Ada yang angkat tangan, silakan. Mohon maaf Ustaz, saya itu sering mengamati Ustaz di Masjid Al-Falah itu. Kalau sholat subuh kok duduknya iftiros gitu. Susah jadi orang pinter ya. Diawasi terus ya. Jadi begitu. Terima kasih. Berarti saya dapat perhatian lagi ini cerita. Berapa kali kita mengingatkan kalau sholat jangan melihat saya. Walaupun saya punya buku meneladani sholat Nabi. Tapi lihatlah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di beberapa gerakan sholat itu saya mengerti tuntunan yang dari Rasul itu begini, tapi tidak mampu gitu loh. Karena saya tidak mampu sesuai dengan pesan Rasul, pesan Allah, sudahlah kerjakan sebatas apa? Kemampuan. Jangankan dalam sholat yang 2 rakaat, yang 3 rakaat, yang 4 rakaat saja, tasahud akhir saya dengan iftiros gitu. Jadi kalau sampean mengamati saya sholat maghrib walaupun 3 rakaat, tasahud akhirnya iftiros. Karena saya tidak bisa duduk tawaruk gitu. Kalau duduk tawaruk itu gelimpang gitu. Ya daripada saya itu nyakiti teman, kemudian harus gue colat seperti ini yang kadang-kadang merucut jatuh. Ya sudah saya kerjakan sebatas kemampuan. Monggo. Belajar agama jangan dari oknum tapi dari tuntunan. Yang lebih salah lagi seperti ini. Akhirnya punya persepsi hari ini sing bener itu tawaruk tapi dewi iftiros tambah nemen mana itu ceritanya menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri. Mestinya tanya, Ustaz kok duduknya iftiros, baru kita jelaskan. Sebenarnya ingin sih duduk tawaruk, tapi karena tidak mampu, saya melaksanakan duduk apa? Iftiros. Muncul pertanyaan, sekarang kalau ada orang masbuk, sementara kita ini dapat tuntunan dari Rasul sebagai makmum itu wajib mengikuti imam. Pada waktu itu kita terlambat, imam sudah pada tasyahud akhirnya, sementara kami baru dapat 1 rakaat, duduknya gimana? Hadis yang mengatakan bahwa makmum wajib mengikuti imam itu sahih. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti, jadi panutan. Sampai ketika imam itu mestinya sholat 4 rakaat, lah kok berdiri yang kelima, kan berarti keliru. Makmum kira-kira ngikuti apa tidak? Harus ngikuti, itu tuntunannya gitu. Pernah sahabat itu sholat bersama Rasul 4 rakaat, lah kok Rasul sudah 4 rakaat nggak duduk, terus berdiri. Ya namanya Rasul, siapa yang berani mengingatkan sahabat? Dan sahabat itu mungkin ada wahyu sehingga gak berani mengingatkan. Mestinya kan kalau ada imam yang keliru, makmum yang ingatkan. Subhanallah, bagi laki-laki tasfikul yati, bagi perempuan petunjuknya begitu. Habis sholat, teman kita Dzuliyada ini berani berkata, ya Rasulullah, azidati sholat. Wahai Rasul, apakah malam ini kita punya bonus sholat?
Kenapa? Sholaina khamsan. Mestinya sholat isya 4 rakaat, tadi kita sholat 5 rakaat. Pertanyaan dari Dzul Yadaini. Dzul Yadaini itu secara harfiah, Dzul punya, Yadaini 2 tangan. Semua kita kan punya 2 tangan. Cuma teman yang satu ini punya tradisi. Kalau tanya nggak pakai 1 tangan, tapi pakai 2 tangan, rusuh, gitu. Sehingga dia dapat julukan Dzul Yadaini. Kalau takok mesti tangan luru. Biasanya tangan 1 misalnya. Rasul tanya, asadaka Dzul Yadaini? Hai teman-teman, apa benar yang disampaikan Dzul Yadaini? Serentak menjawab, benar ya Rasulullah. Nah, ketika yakin kekeliruan itu, disempurnakanlah dengan sujud apa? Sahwi. Jadi sujud sahwi itu bisa dilaksanakan setelah salam wa kalam, setelah salam dan diskusi. Walaupun juga bisa dilaksanakan setelah tasyahud sebelum salam. Itu ceritanya. Harus diikuti. Mungkin imamnya ragu. Saya tadi sudah dapat 3 atau 4. Dibangun yang meyakinkan, tetap dapat 3. Berdiri, diingatkan, merasa makmum saya ini yang keliru, mungkin gitu. Tetap berdiri. Nah, kalau imam tetap berdiri, makmum wajib ikut apa? Berdiri. Dijadikan imam itu harus diikuti begitu. Tidak apa-apa, nanti kalau keliru didiskusikan, disempurnakan dengan sujud sahwi. Kita ingatkan bahwa kewajiban makmum mengikuti imam itu pada wilayah substansinya. Imam rukuk, kata Rasul, ikuti rukuk. Imam sujud, ikuti sujud. Begitu. Ada 2 yang tidak harus sama dengan imam. Apa itu? Gerakannya tidak harus sama dengan imam. Imam yakin sujudnya mendahulukan tangan. Makmum ada yang yakin sujudnya mendahulukan lutut. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak harus jadi imam mengumumkan nanti demi kesamaan sujudnya dulukan lutut atau dulukan tangan ya. Gak usah gitu. Takbiratul ihram, imam mengangkat tangan setantang dengan pundak. Ada yang makmum ditinggikan sampai daun telinga. Boleh apa tidak? Boleh. Sewaktu i'tidal ada imam yang sedekap. Tapi sebagian makmum ada yang yakin tidak sedekap melainkan sadel atau irsal. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi yang diikuti itu substansinya. Caranya tidak harus sama dengan imam. Nah, yang kedua, bacaannya atau wiridnya. Imamnya baca misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Makmumnya membaca misalnya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh apa tidak? Boleh. Makmum membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak perlu jadi imam sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalian harus ikuti imam. Iftitahnya nanti gunakan ini. Enggak usah. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, saya masbuk. Imam sekarang sedang duduk tasyahud. Saya wajib ikut duduk apa? Tasyahud. Ngikuti imam. Tata caranya, imam ada salamnya. Dia duduk apa? Tawaruk. Nah, saya kan belum, kata Rasul, harus melanjutkan, menyelesaikan. Karena saya belum duduk ada tasyahud, saya duduknya apa? Iftiras. Gak ada masalah seperti itu.
Dengan cara berpikir seperti ini, indah, mudah sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sampai kepada kita kok susahnya luar biasa? Malah kita saling menyalahkan teman-teman. Boleh jadi loh, teman yang kita salahkan itu jauh lebih baik daripada kita. Al-Quran kan yang bilang gitu. Nggak boleh kita mengolok-olok orang. Nah, kalau memang salah, ayo kita ajak diskusi. Bukan mustahil, justru kita yang keliru, teman kita yang malah benar. Dapat ilmu. Itu yang ingin kita sampaikan, sehingga kita dapat pencerahan. Kita ini pingin punya toleransi, tapi yang betul-betul dalam koridor yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Karena ini wilayah ijtihadiyah, kita harus siap beda pendapat, kita harus siap menghadapi orang lain, dan harus menghormati pendapat orang lain. Siapapun yang mengingatkan kita, sikap pertama kali, jazakumullahu khairan. Permasalahan nasihat itu cocok kita amalkan, mantap kita amalkan, monggo diamalkan. Kalau masih meragukan, kita konfirmasikan kepada orang yang lebih mengerti. Tapi karakter berterima kasih itu mari kita kedepankan, sehingga kita tidak di-warning oleh Rasul, fahasbuhu jahannam. Pantasnya tipologi orang yang diingatkan tidak mau itu tempatnya di mana? Di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ada komentar, ada pertanyaan, silakan. Sampai jam berapa Pak? Jam 5.20. Sekarang jam 5.05, berarti masih kurang seperempat jam. Monggo yang ingin berbagi cerita, tanya, silakan. Monggo silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyampaikan soal menggunakan masker saat kita sujud atau menutup mulut. Nah, orang itu mengatakan bahwa mestinya ketika sholat kita harus membuka masker kita. Karena di akhir episode itu menyampaikan apakah kamu tahu nanti mulutku ditutup di neraka. Tapi mereka tidak menyebutkan riwayat siapa dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Kalau hadis yang pertama itu sahih, setidaknya hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh Ibnu Majah, ada lagi di Ibnu Huzaimah. Dikatakan hasan karena ada perawi yang bermasalah hafalannya, Pak, tapi tidak keterlaluan, sehingga dikatakan sahih itu kok belum sampai, dikatakan dhaif tidak mungkin, sehingga hadis itu statusnya hasan. Nah, kalau hadis hasan itu sudah layak dijadikan argumentasi. Cuma kenapa dibedakan sahih dan hasan? Barangkali nanti ada hadis yang sahih kok bertentangan dengan hadis hasan, maka yang dirojihkan, yang dikuatkan bukan yang hasan tetapi yang sahih. Itu jelimetnya ilmu hadis. Tapi kesepakatan ulama, kalau hadis itu sudah hasan, sudah bisa dijadikan sumber hukum. Rasul dengan tegas melarang orang yang sedang sholat itu menutup fahu, baik itu mulut maupun hidungnya. Dalam tradisi Arab
namanya talasum gitu. Talasum. Dan saya di sana selama itu ya talasum begitu, Pak. Sebelum ada istilah masker dulu, Pak, bertalasum. Ya maklum kalau kita hidup di padang pasir, Pak, kan banyak debu, apalagi hobinya orang Arab dulu itu perang. Untuk menyelamatkan kan mestinya ditutup apa? Hidung dan mulutnya. Itu ceritanya. Tapi di dalam sholat ada larangan dari Rasul. Untuk hadis yang kedua berikutnya itu saya belum temukan. Saya ngatakan belum temukan itu mungkin nanti saya temukan. Tapi yang jelas saya belum nemukan gitu. Nah, ketika dengan tegas Rasul melarang kita sewaktu sholat bertalasum menggunakan masker gitu ya, Pak ya. Saya terjemahkan bermasker. Kira-kira menurut sampean larangan itu menjurus haram atau makruh? Nah, ini wilayah fikih, Pak. Kapan ya punya karakter dilarang gak usah makruh dan haram, wis hindari. Misalnya gitu, monggo. Tapi kalau bicara fikih tidak begitu. Harus tegas. Kita nanti menentukan haram atau makruh. Lah bagi yang mengatakan makruh, nggak ada problem, Mbak. Mau pakai masker kayak nggak pakai masker, wong hukumnya makruh, nggak ada dosa. Kalau yang nyimpulkan hukumnya apa? Makruh. Sama dengan orang tanya, hukumnya rokok apa? Makruh. Bahkan merokok banda nggak ada masalah, Pak. Nggak ada istilahnya dosa. Tapi ketika disimpulkan hukumnya haram, harus dijauhi. Yang menjalani pasti apa? Berdosa. Nah, selera sampean dihukumi makruh apa haram dulu? Yang bertanya, apa selera sampean? Makruh apa haram? Kalau makruh ya enak, bah sampean maskeran, bah enggak maskeran, monggo. Asal yang kedua sudah ditemukan sahih loh, Pak. Kalau yang bermasker nanti mulutnya akan dijejeli neraka misalnya gitu loh, Pak. Wah, nggak berani sampean makruh. Pasti apa hukumnya? Haram. Tadi sampean sholat pakai masker nggak? Nah, berarti melanggar keharaman. Nah, yang haram gini nih, Pak. Hukumnya bisa berubah menjadi halal kalau dikondisikan darurat, gitu loh, Pak. Nah sekarang menurut sampean darurat apa tidak? Iya. Kalau gitu boleh nggak pakai masker? Nah terjawab sudah, gitu. Terjawab. Sama dengan bikin sop begini, Pak. Nggak boleh ada renggang fuka furjak ini, Pak. Kalau ada fuka furjak ini ditempati oleh setan. Hadisnya sahih. Loh, kalau hadisnya sahih ya alhamdulillah. Setan ikut sholat jamaah. Ngono ya. Ini gagal paham ini. Setan datang itu bukan untuk ikut sholat jamaah. Tapi ganggu manusia, Gus. Itu ceritanya. Sehingga biar tidak datang setan, jangan ada celah atau furja. Nah karena ini di dalam kondisi darurat, larangan itu berubah jadi apa? Halal. Begitu. Jadi kalau sampean tetap pakai masker, softnya jangan gini lagi. Karena sampean berkeyakinan ini bukan dalam kondisi apa? Darurat. Itu ceritanya. Gitu. Terjawab, Pak? Terjawab. Paling enak dihukumi darurat aja. Sampai kapan kira-kira, Pak? Gak sampai 3 tahun, gak sampai gitu. Kita doakan 2 bulan lagi hilang, balik ke wulan sana gitu loh. Kenapa kok nggak ada doa? Ya Allah, musibah itu balik nona negeri awalnya bingung no. Ini kan nang Cina ya nang Amerika no. Itu senjata, Pak, itu nuklir, Pak.
mau diluncurkan ke Indonesia itu dengan doa sampean itu balik Pak, gitu. Meledak di Washington karena Pak. Masya Allah, itu senjata Muslim adalah doa. Maka setiap saya datang ke masjid, saya harus mengikuti protokol masjid sini, bukan protokol Rasul. Sebab beberapa masjid itu merasa tidak darurat, Pak. Softnya ya rapat, malah gak pakai masker. Kalau diingatkan sudah jelas berhadapan singa, masih saja ngeyel. Jawabannya, wong singa itu dulu ditakuti orang, sekarang singa lulut, ngono wis karo wedi belas. Oleh sebab itu imunitas saya jaga dengan madu, dengan habatus sauda, vitamin C yang 1000, dikembang dengan obatnya Ustadz Mashud itu, apa itu namanya, probiotik. Jaga-jaga Pak, kalau nanti kita ini tertular gitu loh. Itu ceritanya. Bahagia teman-teman yang mau menggunakan masker. Kalau dia sakit tidak menularkan, kalau dia sehat tidak tertular. Itu bagian ikhtiar. Ini besok kita harus masuk rumah sakit, sudahlah gunakan ayat-ayat Jabariyah. Semua ini sudah takdirnya Allah. Tapi sebelum terjadi, ayat-ayat yang dipakai Qadariyah kita gunakan. Ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma yughayyiru illa ma yughayyiru bi anfusih. Harus ikhtiar. Jadi sudah ikhtiar terjadi, bikin ayat Jabariyah. Semuanya itu sudah siratan takdir Allah. Husnudzon kepada Allah, tawakal kepada Allah. Enak begitu. Dinikmati, mudah-mudahan mati yang dijanjikan Rasul, mati syahid. Jadi mati karena taun itu termasuk mati syahid. Tapi sama jangan ngomong, ayo taun rinyo patenono aku, ojo gitu loh. Jadi begitu kira-kira Pak. Kesimpulannya, yang pertama, insya Allah hadisnya bisa dijadikan hujah. Yang kedua, saya belum tahu. Kalau hadis itu sahih, mempertajam bahwa menggunakan masker itu hukumnya apa? Haram. Itu wajar. Ada lagi, masa sih menghadap Allah wajah itu ditutupi, tidak etis. Oh, ada Pak hikmahnya itu. Ada lagi umpamanya tadi imam penceramah ditutupi, wah ya nggak fasih. Macam-macam Pak hikmah dibalik larangan itu. Sehingga yang berkesimpulan makruh hampir tidak ada masalah. Yang berkesimpulan haram, sekarang kita dalam kondisi pandemi, kita harus ikhtiar, jaga jarak, dan menggunakan apa? Masker. Itu ceritanya. Maka kalau sampean tetap mengatakan tidak boleh haram, kalau gitu konsekuensinya softnya juga harus apa? Rapat. Itu berpikir secara apa? Konsisten. Kalau yang disalahkan hanya maskernya, softnya tidak, itu namanya berpikir tidak konsisten. Kira-kira begitu. Inilah susahnya punya media itu. Wah, kok semua berita masuk di medsos ya? Gitu. Itu ceritanya. Jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan, itulah kemampuan di dalam berpikir kita. Kalau benar, murni datangnya karunia dari Allah. Kalau masih keliru, itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.